Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'i laka ya Habibullah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمر والأسقام ولمنابعنا لمصالحنا لأهل وأولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kajian tentang puisi Ibnu Arabi berkaitan dengan roh di dalam diri kita yang menjadi nakoda semestinya untuk akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam diri kita, di samping ada roh-roh yang senantiasa berorientasi kepada Allah, ada juga nafsu. Nafsu ini memiliki kemungkinan baik, juga memiliki kemungkinan buruk. Nah, ketika nafsu ini sudah sepenuhnya bisa dikendalikan, dijadikan tunggangan rohani, maka nafsu inilah yang merupakan kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat. Jadi nafsu ketika sudah tercetak menjadi baik, justru bisa menjadikan manusia melesat melampaui terbangnya para malaikat untuk sepenuh-penuhnya suntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam Islam itu nafsu bukan untuk dibunuh, bukan untuk dibinasakan, tapi sepenuh-penuhnya dikuasai untuk dijadikan kendaraan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asmarihi wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Fakam ahidat betapa sering berjanji itu waridat nafsiyah Allah ta'ala kepada hendaknya tidak berpindah ke waridat nafsiyah wa aqsamat dan bersumpah itu waridat nafsiyah. Nah, dulu ketika manusia belum memulai hidup di dunia ini, kita bisa memahami sebuah dialog dalam Al-Quran tentang pertanyaan Allah, alastu birabbikum, ya, yang sudah kita kenal bersama-sama itu. Allah bertanya kepada manusia sebelum wujud dengan jasad yang sekarang ini, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Nah, sebenarnya pertanyaan ini ditujukan kepada dimensi yang mana dalam diri manusia? Pertanyaan ini ditujukan kepada roh manusia, ditujukan kepada akal manusia, ditujukan kepada kekuatan indrawi manusia, ditujukan kepada nafsu manusia, ditujukan kepada yang mana? Nah, ini
pertanyaan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, itu ternyata ditujukan kepada nafsu. Tapi waktu itu, waktu sebelum manusia lahir sebagaimana yang sekarang, pada saat itu nafsu betul-betul menyaksikan sebenarnya bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan bagi semesta alam. Karena itu jawabannya qalu bala. Iya, Engkaulah ya Allah Tuhan kami, Tuhan semesta alam ini. Tapi karena nafsu itu tidak memiliki konsistensi yang bisa dipegang, maka ketika sudah masuk dalam diri manusia di kehidupan di dunia ini, banyak sekali yang kemudian tidak menepati janji. Tidak menepati janji menjadikan Allah sepenuh-penuhnya sebagai Tuhan bagi mereka. Nah, karena itu pengingkaran demi pengingkaran di dalam kehidupan ini sungguhnya adalah diawali dengan tidak menepati janji itu. Pengingkaran demi pengingkaran. Nah, adanya pengingkaran-pengingkaran itu yang kemudian kenapa Allah Ta'ala mengutus para rasul dalam kehidupan di dunia ini, yaitu untuk menginsafkan para pengingkar terhadap janji yang sudah sepenuhnya dikukuhkan untuk murni bertuhan kepada Allah Ta'ala. Nah, para pengingkar ini yang kemudian menjadi alasan betapa pentingnya diutusnya para rasul, betapa pentingnya diutusnya orang-orang untuk kembali menyadarkan betapa janji itu harus ditepati. Betapa janji itu harus ditepati. Nah, karena itu kalau nafsu kita menyatakan, ya, aku akan tunduk, ya, aku akan berpihak sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala, nafsu yang berjanji seperti itu tidak bisa lantas dipegang sepenuh-penuhnya janji seperti itu. Kenapa? Pada momen yang lain justru nafsu itu bisa menampakkan yang berbalikan, yaitu adanya ketidaksetiaan. Nah, karena itu ya, ketika cinta bercampur dengan nafsu, hati-hati, di situ bercampur ketidaksetiaan. Jadi ketika orang senang sesuatu digerakkan oleh nafsu, hati-hati, suatu saat dia bisa bosan, suatu saat dia bisa bilang break dulu. Atau bisa sepenuh-penuhnya ngacir. Itu berarti apa? Bercampur. Air yang jernih itu sudah bercampur dengan lumpur, jadilah kekeruhan. Yaitu ketika nafsu yang lebih kuat dibandingkan dengan cinta yang ada dalam diri seseorang. Nah, karena itu kemudian diungkapkan walaisa lil makhdubin, walaisa, dan tidak ada lil makhdubin bagi sesuatu yang sudah diwarnai itu wifaun, apa? Ketulusan melaksanakan biaimanin terhadap berbagai macam janji. Jadi kalau kita menyaksikan orang berjanji, saksikanlah wajahnya. Apakah di situ ada aura cinta dan kesetiaan, atau di situ nafsu yang menggebu-gebu? Kalau ternyata janji muncul dari wajah yang nafsu yang menggebu-gebu, tidak usah dipegang, itu hanya akan menyakitkan hati belaka. Tapi ketika muncul dari sebuah wajah yang cerah, muncul dari cinta yang tidak memiliki hasrat apapun selain kekasih, yang tidak memiliki keinginan apapun selain adanya objek dari cinta itu sendiri, yang tidak memiliki nafsu untuk sepenuh-penuhnya merengkuh dan memiliki, yang tidak memiliki pengharapan apapun di balik adanya pengorbanan-pengorbanan, maka pastikan bahwa itu adalah kesediaan. Jadi antara keinginan yang bercampur dengan nafsu dan keinginan yang murni sebagai ungkapan cinta,
jarak di antara keduanya sungguh begitu jauh. Itu hanya bisa dideteksi oleh orang-orang yang memiliki ketajaman penglihatan. Oleh karena itu ada seorang guru sufi satu saat mengobati pasiennya, dan pasien yang diobati ini sakitnya sembuh. Pasien itu kemudian bilang, nanti kalau suatu saat langsung dipotong sama si guru sufi, sudah cukup, tidak usah berjanji ini dan itu. Si sufi ini sudah ngerti, dia maunya berjanji kalau suatu saat sukses akan datang ke sini, akan memberikan ini dan itu. Jadi sebelum selesai kalimatnya sudah dipotong, cukup, janji itu berat sekali. Jadi janji itu berat bagi orang yang hanya memiliki genengan nafsu. Janji itu mudah dan indah bagi orang yang memiliki telaga cinta. Betapa melaksanakan janji kepada Allah Ta'ala sangat mudah dan indah bagi orang yang agamanya sudah menjelma sebagai agama cinta. Betapa janji itu sangat berat bagi orang yang tidak memiliki rasa cinta dan kesetiaan dalam hatinya. Makanya ada orang sholat dengan riang gembira, ada orang sholat dengan terpaksa. Kedua-duanya mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi betapa jauh jarak di antara keduanya. Satu masjid, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi sampaikan semua itu riang gembira menghadap kepada Allah Tuhan? Mereka tentu saja tidak. Ada yang terpaksa, ada yang terpaksa. Kalau anak-anak muda sebagaimana almarhum Ahmad Wahid itu banyak terpaksa kan? Tuhan, aku menghadapmu tidak saja dalam keadaan aku suka, bahkan dalam keadaan aku muak terhadap kekuasaanmu, aku tetap menghadap kepadamu. Ya, kalau yang membaca catatan Ahmad Wahid sudah paham. Seorang anak muda yang bergelora dengan api semangat keislaman, yang menghadap kepada Tuhan tidak saja dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan muak juga tetap diusahakan menghadap kepada Tuhan. Karena itu merupakan pendidikan dari masa kecil. Nah, ini ya disebut dengan waridat nafsiyah, disebut dengan inspirasi yang masih bercampur dengan nafsu. Nah, ada model inspirasi yang murni, yang tidak bercampur dengan nafsu sama sekali. Nah, nafsu itu ada ketika orang masih memandang dirinya itu ada. Nafsu itu lenyap ketika orang memandang dirinya murni sebagai tajalli Allah Ta'ala semata. Betapa tidak mudah untuk menghilangkan nafsu yang seperti ini. Misalnya kita mengatakan aku sholat, aku puasa, aku zikiran. Ketika aku disebutkan, taulah kita itu nafsu sebenarnya. Kenapa? Kalau betul-betul terbebaskan dari nafsu, maka yang diamalkan adalah wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah melempar engkau ketika melempar, tapi Allah lah yang melempar. Dan tidaklah sholat engkau ketika sholat, tapi Allah lah yang sholat. Dan tidaklah zikir engkau ketika engkau zikir, tapi Allah yang zikir. Nah, ketika ini yang diijawatakan, maka orang sudah terbebaskan dari wujud dirinya sendiri, muncul sebagai wujud Tuhannya. Karena itu kalau Rabi'ah menyatakan bahwa wujuduka dzambun la yuqasu alaih, wujudmu itu dosa yang tak teranalogikan. Artinya ketika masih ini ada siapa? Kuswaidi, ini ada, ini siapa? Redi, ini ada, ini siapa? Paijo. Itu sesungguhnya merupakan pantulan-pantulan dari nafsu parsial. Nah, selama itu kekeruhan demi kekeruhan itu seberapapun kadarnya tidak bisa sepenuhnya dihindari. Aku ketika masih banyak aku. Padahal hakikat aku satu jua adanya, yaitu akunya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi dalam keadaan yang masih dilingkupi oleh kemungkinan terjadi kekeruhan itu, ada karunia Allah Ta'ala yang sangat dahsyat. Wa min ajabil asya, dan ialah termasuk menakjubkannya segala sesuatu. Dhabyun, adapun kijang, mubarakahun yang berwajah putih. Yushiru, mengisyaratkan itu dhabyun mubarakah bi'unnabin, dengan pohon enam. Wa yumi'u, dan menunjuk itu dhabyun mubarakah bi'ajfanin, dengan pelupuk mata. Nah, di sini ada ungkapan kijang yang berwajah putih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah latifatul ilahiyah, yaitu dimensi kelembutan ilahi di dalam spiritualitas seseorang. Jadi sebenarnya seluruh wujud spiritualitas itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kekuatan yang betul-betul dimiliki oleh manusia untuk membangkitkan spiritualitas, untuk memajukan kerohanian. Itu tidak ada. Jadi kalau kita senang mengerjakan kebaikan, itu karena Allah terlibat. Kalau kita senang beribadah, itu karena Allah terlibat. Karena itu heran ya, yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika orang sholat dan orang merasakan khusyuk, merasakan nikmat, sesungguhnya Allah Ta'ala akan ikut sholat pada gerakan orang itu. Jadi, ternyata yang disembah itu ikut menjadi bagian berjejal-jejal di antara orang-orang yang sholat tanpa keterlibatan Allah. Bagaimana mungkin orang bisa nikmat dalam mengerjakan sholat? Hakikatnya disembah, tapi dengan penuh santun, menjadi bagian, masuk di antara barisan-barisan orang yang menyembah kepada hadiratnya. Kalau orang tawaf di Ka'bah itu tidak disertai oleh kebersamaan Allah Ta'ala, bagaimana mungkin mereka bisa khusyuk? Tidak bisa. Hakikatnya yang disembah. Tapi kenapa? Menjadi sedemikian santun, sedemikian sabar, menemani makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang terlunta-lunta dalam proses sembah bakti kepada hadiratnya. Ini menakjubkan sekali, saya kira. Menakjubkan sekali. Jadi Allah itu posisinya sebagai Tuhan, makhluk dituhankan, disembah. Tapi pada saat yang bersamaan, agar makhluk ini, agar sesembahan ini bisa eksis, ya, maka harus ada yang menyembah. Allah disebut sebagai Tuhan, itu harus ada yang menuhankan. Tapi Allah sendiri meletakkan kekuatannya dalam sembah sujud menuhankan itu. Allah meletakkan kekuatannya di situ. Berarti apa? Pada orang-orang yang sedang khusyuk menyembah, ternyata ruh dari kehusukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, karena itu di dalam pemahaman yang seperti ini kemudian diungkapkan al-abid wal ma'bud wahidun. Yang menyembah dan yang disembah itu sebenarnya satu. Heran. Nah, kita kalau agak lancang mungkin bertanya, sesungguhnya makna kehendakmu apa ya Allah sebenarnya? Apa? Madza aradallahu bihadza maf'ala? Apa makna kehendak? Tapi kehendak Allah Ta'ala itu tidak harus dipahami oleh kita. Tidak harus dipahami. Wong kehendak Allah bagi Allah sendiri tidak memerlukan alasan, apalagi bagi kita. Nah, yang memerlukan alasan, kalau ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Allah tidak mungkin salah. Untuk itu tidak diperlukan adanya alasan. Nah, tidak mungkinnya salah itu disebut dengan falillahil hujjatul balighah. Allah itu memiliki argumen yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Karena mutlak benarnya itu. Dan karena itu kemudian la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak diminta tanggung jawab tentang apapun yang dikerjakan. Kenapa? Pasti benar.
Wa hum yus'alun, sedangkan manusia itu diminta pertanggungjawaban. Jadi betapa sangat jauh jenjang antara Tuhan dengan ciptaan. Tapi walaupun begitu, betapa sabarnya Allah untuk menemani proses manusia yang bertele-tele. Temani gitu. Jadi, orang-orang ngaji ini ditemani, kalau tidak ditemani nggak mungkin sampai di sini. Gitu. Ditemani. Lah, Allah itu maha ya. Lah kok menemani proses yang sangat sepele begini nih. Kok menemani proses rohani yang lecek gitu. Itu kita kemudian tidak bisa betul-betul paham. Kita hanya menampakkan adanya rasa gumun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itulah kenapa Nabi kita kemudian berdoa, Rabbi zidni tahajjuran, Tuhanku tolong tambahkan kepadaku rasa bingung yang sangat nikmat itu. Jadi ternyata bingung tentang Allah Ta'ala, karena segala akal tidak bisa dikerahkan untuk betul-betul memahami. Ternyata bingung seperti itu nikmat. Itulah sebabnya Nabi minta jatah porsi berikutnya. Tolong tambahkan rasa bingung yang sangat nikmat itu, tambahkan. Itulah sebabnya cinta sebagai turunan dari sifat Allah Ta'ala itu ditakdirkan untuk tidak sepenuhnya bisa dipahami. Kalau masih dipahami bukan cinta namanya. Itulah sebabnya dalam cinta orang bisa seolah-olah semena-mena. Kenapa? Memang ditakdirkan untuk tidak dipahami. Jadi kalau itu karena kalian mendekati perempuan, kemudian banyak langkah-langkah kalian yang dipertanyakan, katakan saja tak sepenuhnya bisa dipahami. Bilang saja, lah jangankan sampean, saya sendiri aja nggak paham kok. Nah, adanya dimensi spiritual yang disebutkan sebagai latifatul ilahiyah, titik kelembutan ilahi di dalam diri manusia, titik kekuatan rohani dalam diri manusia itu. Nah, itu yang kemudian bisa diperluas jangkauannya sehingga dimensi-dimensi yang masih memiliki corak nafsu itu bisa semakin dilenyapkan. Kita pertama-tama sanggup nafsu, Tuhan mengirimkan kemudian titik-titik cahaya rohani, dan kemudian titik-titik cahaya rohani itu dikembangkan, diluaskan hingga akhirnya memenuhi seluruh diri. Hengkanglah kemudian kelamnya nafsu itu, berubahlah dari amarah menjadi mutmainah. Nah, kalau begitu berarti ya, sesungguhnya kita ini berarti dikasih peluang untuk terus-terus memproses. Maka setiap kebaikan dalam diri kita itu akan memperanakan kebaikan berikutnya. Tapi hati-hati juga ketika kebaikan itu kita jegal dengan keburukan juga bisa melahirkan anak-anak cucu dalam diri kita. Kalau kita kembangkan kebaikan itu nanti mengalami ekspansi, meluas, makin kuat. Tapi suatu saat kemudian ada begal berupa nafsu, kemudian dihentikan kebaikan, digantikan dengan keburukan. Hati-hati, nafsu itu juga memiliki anak-anak yang keparat. Kita hati-hatinya di situ. Dua hal ini akan senantiasa bentrok dan bertikai. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan bisa melenyapkan keburukan. Wa kadzalika sayyi'at, demikian pula keburukan yudhibna shalihal amal. Bisa juga menghilangkan, melenyapkan kebaikan. Nah, sini ya, ada orang-orang ternyata
orang-orang yang setelah hilang kekelaman nafsunya itu, tetap saja pakaian nafsu itu dipakai hanya untuk menutupi perluasan rohani dalam dirinya. Ada orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala, yang nafasnya sudah berasa Allah, tindakannya berasa Allah Ta'ala, tapi dia membungkus dirinya dengan pakaian-pakaian nafsu, sehingga orang ini tidak dikenali oleh orang-orang awam kebanyakan. Jadi orang-orangnya Allah, yang akrab dengan Allah, yang berbincang dengan Allah, yang berjumpa dengan Allah Ta'ala, menutupi diri mereka sehingga tak mudah dikenali. Ini apa tujuannya? Agar percintaan dengan Allah Ta'ala itu tidak terganggu oleh penilaian dan pujian makhluk. Tidak terganggu. Nah, sehingga dengan demikian ya, betapa intim mereka dengan Allah Ta'ala, tapi betapa terkecoh makhluk. Karena makhluk itu tidak membaca bahwa mereka sesungguhnya adalah orang yang sudah berselimutkan Allah Ta'ala. Nah, dalam tasawuf ini disebut dengan golongan malamatiyah. Golongan malamatiyah itu adalah orang yang sudah tenggelam dalam samudera tauhid, tapi dia menampakkan perbuatan dirinya, lahiriah dirinya itu ditampakkan sebagai orang yang terkesan jauh dari Allah Ta'ala. Ada seorang wali bernama Syekh Abdul Rahim Al-Istaghri. Dia ini bagian dari malamatiyah, bagian dari tarekohnya Hamdun Al-Qasar. Dia berpakaian orang jahat. Jadi yang dipakai itu pakaian preman. Dan kata-katanya tidak pernah mengungkap misalnya hasbunallah, subhanallah, alhamdulillah. Enggak pernah. Bahkan banyak omongan-omongan yang kotor. Nah, ini sebenarnya orang ini tenggelam di dalam Allah Ta'ala, tapi agar percintaannya dengan Allah tak direcoki oleh penilaian dan pujian makhluk, dia tutupi dirinya seperti itu. Nah, ini hanya bisa dipahami, bisa diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu rasa, ilmu dzauq, itu bisa memahami. Suatu saat ya, Ibn Arabi itu pernah dimarahi oleh seorang waliullah, tukang jahit sepatu bernama Muhammad Al-Khayyat. Penjahit sepatu ini aneh. Dia tidak mau menjahit sepatunya orang yang dia kenal. Tapi kalau orang yang tidak kenal, dia jahit dan dia tidak minta uang. Suatu saat ada orang yang kenal dengan si wali Muhammad Al-Khayyat ini minta sepatunya dijahitkan. Nah, dijahitkan. Karena kenal tadi ditolak. Enggak, dengan berbagai macam alasan yang tentu saja alasannya tidak bohong. Ditolak. Tapi sebenarnya orang ini pengen sekali sepatunya itu diberkati dengan dijahit oleh si wali ini. Juga bukan perkara butuh dijahitnya, bukan, biar terberkati maksudnya. Tetap ditolak. Nah, ketika orang yang mau jahit sepatu ini ketemu Ibn Arabi bilang, gampang, saya kasih tahu caranya, biar sepatumu dijahit sama si Muhammad Al-Khayyat itu yang nongkrong di pasar itu. Gimana? Gini ya, nanti ketika kau sampai di depannya, bilang saja, atas nama Allah, semata karena Allah, aku ingin jahitkan sepatu ini. Jadi, akhirnya diikuti instruksi dari Ibn Arabi, diikuti. Sampai di depannya, tidak atas nama pun yang lain, murni atas nama Allah, semata-mata karena Allah, tolong dijahitkan. Dijahit dengan terpaksa. Ya, dengan terpaksa. Ketika hari Jumat berada di masjid, Muhammad Al-Khayyat ini berada di masjid, Ibn Arabi sengaja sholat persis di sebelahnya, sholat sunat di sebelahnya sebelum dimulai sholat Jumat. Setelah selesai sholat sunat, Muhammad Al-Khayyat ini menoleh kepada Ibn Arabi, salaman terus bilang, sekali lagi kau pakai permainanmu itu, tidak menunjukkan orang, suruh bilang begitu.
Sekali lagi kau pakai, aku tidak akan pernah mau ketemu kamu lagi. Jadi ternyata tahu ini, Muhammad Ali tahu siapa yang ngajari orang datang membawa sepatu itu. Nah, ini termasuk apa? Termasuk orang yang membalut dirinya untuk tidak diketahui bahwa orang ini sebenarnya orang istimewa. Orang istimewa. Betapa sangat jauh toh model akhlak orang yang seperti itu dengan orang-orang yang sekarang. Kalau sekarang kan biar diketahui malah. Biar diketahui. Ya, jauh. Nah, ada juga yang kebalikannya, itu orang-orang yang lahiriahnya itu terkesan mengenal Allah, sementara batinnya masih tertatih-tatih memproses diri untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Dua-duanya bisa menerangkan perkara yang sama, tapi betapa jauh jarak di antara keduanya itu. Jadi, ada orang menjelaskan karena memang sudah mengalami, ada orang menjelaskan juga ingin mengalami apa yang dijelaskan. Jadi dua-duanya ini memang sama menjelaskan sesuatu, tapi betapa jauh jarak di antara keduanya. Maka karena itu ada orang misalnya menjelaskan basmalah, kita terkesan dan kemudian kita insaf, sadar, kita membangun rohani kita karena sudah mendengarkan penjelasan basmalah itu. Terus ada orang lagi yang secara teoritik lebih canggih, lebih luas berbicara tentang basmalah. Tapi kenapa tidak terkesan? Apa yang membedakan itu? Kekuatan rohani itu yang membedakan. Jadi ilmu semata-mata ilmu tanpa kekuatan rohani hanya bisa diterima oleh akal pikiran. Tapi ilmu yang disampaikan karena lahir dari pengalaman rohani akan diterima oleh hati dan roh manusia. Maka karena itu Nabi kita kalau berbicara di hadapan siapa saja, asalkan mereka tidak terkunci hatinya, pasti ditembus oleh hidayah Allah Ta'ala. Pasti. Kenapa? Karena berbicara dari pengalaman yang sebelumnya sudah betul-betul dinikmati. Ya, itu Zabyun. Itu kijang rohani tadi ya. Terus wa mar'ahu, adapun tempat gembalanya kijang rohani itu ma bainat tara'ib wal hasya, yaitu di antara debu-debu dan hati. Wa ya ajaban, dan betapa sungguh menakjubkan min rawdatin, dari adanya kebun wasqaniranin, di tengah kobaran api. Nah, di mana kijang yang berwajah putih itu digembalakan? Di mana titik rohani ilahi yang sangat lembut itu digembalakan? Ma bainat tara'ib wal hasya, yaitu di antara realitas ini, di antara kenyataan kehidupan ini dan hati kita. Jadi rohani itu bisa kita kembangkan, rohani itu bisa kita kukuhkan, bisa kita majukan dengan cara kita bukan menghindar dari realitas, tidak, tapi membaca realitas untuk kemudian kita bisa meletakkan diri secara arif di tengah realitas itu. Juga kita menggembalakannya di medan hati, tempat roh itu kita menangkan. Jadi nggak bisa, misalnya orang pengen tangguh realitasnya, tapi menghindar dari kenyataan, nggak bisa. Kenapa? Tidak teruji. Karena itu ya, kalau anak-anak pondok yang peraturannya ketat itu, yang sholatnya itu tidak pernah ketinggalan, sholat semacamnya, itu jangan katakan tangguh, belum teruji itu. Coba kalau sudah masuk semester 1, semester 2, kok tetap tidak menoleh ke sana kemari, kok rimnya masih cakram, nah berarti teruji itu. Kayaknya kan anak-anak pondok yang begitu di pondoknya dianggap alim atau tunduk. Oh, belum tentu, belum dilepas di kota itu. Ketika dilepas di kota, makin lama rimnya makin bolong.
Bikin bodoh. Belum tentu. Jadi di mana digembalakan itu? Di realitas ini. Kalau kita sudah menemukan pelajaran rohani di realitas yang majmuk seperti sekarang ini misalnya, itu berarti kita betul-betul memiliki perhatian yang tajam sehingga menemukan dimensi-dimensi ilahi pada kenyataan-kenyataan yang profan. Karena itu kalau nabi-nabi itu yamsuna fil aswaq, mereka berjalan-jalan ke pasar. Untuk apa? Pasar itu adalah gambaran dari keanekaragaman realitas umat pasar. Kalau di pasar itu sudah bisa merasakan nikmatnya kebersamaan dengan Allah Ta'ala, kalau di pasar itu sudah tumpah kasih sayangnya kepada aneka ragam makhluk seperti itu, berarti bagus, berarti sukses untuk menggembalakan umat. Yamshuna fil aswaq. Nah, yang menakjubkan itu apa? Yang menakjubkan, betapa sebuah taman, sebuah kebun itu tetap eksis di tengah kobaran api. Maksudnya api itu apa? Api dalam hal ini itu merupakan simbol dari cinta. Orang yang dikuasai cinta itu dia itu panas. Karena itu orang yang sedang jatuh cinta itu paling sulit untuk tidur. Itu. Jadi semalaman begadang, capek, enggak capek. Enggak capek. Karena hatinya membara lantaran cinta. Panas. Karena itu ya, yang memalukan itu adalah orang menyatakan cinta kepada kekasihnya dan persis di depannya orang itu ngantuk. Itu memalukan, apalagi tidur. Panas. Nah, di tengah panasnya kobaran api itu, kenapa? Taman itu, kebun itu kok tidak terbakar? Apa kebun itu? Kebun itu simbol dari ilmu. Padahal kalau kita menyaksikan api betul-betul real itu, berkobar di hutannya itu hangus. Tapi ini orang berkobar karena cinta, ilmu pengetahuannya tidak hangus, justru semakin bertambah. Ilmunya itu menjadi semakin bertambah. Bahkan diungkapkan, inna hahuna la'uluman jammatan law wujidat la hamlatun. Sesungguhnya di dada ini banyak sekali, lebat sekali ilmu pengetahuan. Andaikan ada orang yang bisa menanggungnya. Bersamaan dengan ilmu yang banyak dimiliki itu, api cintanya berkobar-kobar, tapi ilmu itu tidak terbakar. Justru ilmu itu menjadi semakin banyak. Nah, itu perbedaan antara api cinta dengan api yang real. Kalau yang real itu membakar, memusnahkan. Tapi kalau api cinta itu membakar dan sekaligus menambah keindahan. Karena itu Nabi kita itu adalah orang yang paling jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, kepada sesama. Tapi beliaulah orang yang paling banyak ilmunya di antara seluruh umat manusia. Betapa kobaran api cinta ilahiyat itu tidak memusnahkan apapun yang dimiliki oleh Nabi itu. Nah, kalau sudah begitu akan terjadi hal yang lebih menakjubkan lagi. Laqad sara, sungguh telah jadi qalbi apa hatiku, qalbilan ialah sanggup menerima kullu suratin kepada setiap bentuk. Jadi ya, ketika hati itu murni, sudah sepenuhnya mengilahi, hati itu murni sepenuh-penuhnya adalah kobaran api cinta, maka dia akan menerima seluruh bentuk itu sebagai bentuk keilahian, apa saja. Kalau kita ini kan kelasnya hati bergetar kalau menyaksikan perempuan cantik. Kenapa? Aku kagum kepada penciptanya. Tapi kalau lihat perempuan yang jelek, padahal penciptanya sama, kok nggak kagum itu? Itu belum kelasnya Ibnu Arabi. Belum ada.
Kalau Ibn Arabi itu kan laqad sara qalbi qabilan kulla suratin. Hatiku telah sanggup menerima seluruh bentuk, seluruh rupa. Kalau kita kan pilih-pilih toh. Ini masuk, ini di luar, masuk, di luar. Jadi yang masuk kita enggak diterima. Kalau di luar kejar kita, enggak ketemu. Betapa sering terjadi seperti itu. Kalian ngejar perempuan yang kalian senangi, tapi ditolak terus. Sementara yang kalian gak suka ngejar malah. Nah, kalau begitu ketemunya di mana nanti itu? Sulit loh. Jadi sebenarnya bukan perkara tidak ada jodoh, bukan, tapi karena belum cocok. Loh. Hatiku telah sanggup menerima segala bentuk. Kenapa? Segala sesuatu itu sesungguhnya adalah realisasi dari kehendak Allah Ta'ala. Rupa manusia yang seperti apa saja, itu realisasi kehendaknya. Kenapa kita pilih-pilih gitu loh? Bukankah yang menciptakan itu satu? Kalau kita masih pilih-pilih seperti itu, maka sesungguhnya kita lebih dekat dengan karunia Allah dibandingkan dengan Allah. Contohnya, kalau dikasih uang yang banyak kita terima. Kenapa? Cocok dengan nafsu. Tapi kalau kita dikasih kesengsaraan nggak terima. Kenapa? Karena tidak cocok dengan nafsu. Padahal asal mula kesengsaraan uang yang banyak itu tunggal, yaitu Allah Ta'ala semata. Kenapa kok pilih-pilih? Orang yang masih pilih-pilih, tanda-tandanya tidak dewasa. Tanda-tandanya tidak dewasa. Jadi masih ini iya. Berarti belum sampai menyaksikan rupa itu, belum sampai kepada pencipta segala rupa. Padahal wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Semua rupa ini Allah Ta'ala yang kreatornya. Tapi kenapa? Yang ini oke, Allah yang ini belum oke. Kenapa kok pilih-pilih? Saya juga nggak paham karena saya juga pilih-pilih. Jadi ini masih proses untuk menuju tidak pilih-pilih. Kadang sampai ke sana, kadang terpental lagi, terpental lagi. Ketika sampai aku merasa kasihan terhadap Fir'aun, Abu Jahal, Dajjal, kasihan sekali. Kenapa? Mereka kalau bisa tidak ingin seperti itu sebenarnya. Kasihan. Tapi ketika sudah terpental lagi, akan mengutuk orang-orang yang seperti itu juga dengan alasan yang coba dikukuhkan dengan dalil. Allah pun juga mencela mereka. Kan apabila sesuatu saat ya Ibn Arabi ketika sampai kepada makom ini menerima segala bentuk itu, dia pas di jalan itu, menemukan pepohonan yang bau banget. Ada jenis pohon itu ya, ada jenis pohon bau. Itu dicabut sama Ibn Arabi itu, dibawa ke tempat pengajian. Orang-orang tempat pengajian itu mencium bau busuk. Apa ini? Bau apa? Bau apa? Ini loh, kata Ibn Arabi. Lah, dia tahu bau dibawa ke sini. Dimarahi oleh orang satu majelis. Tahu bau dibawa ke sini, apa maksudnya? Sebentar, jangan marah-marah dulu. Bukankah Allah tidak ragu-ragu menciptakan makhluk ini? Allah saja nggak ragu menciptakan makhluk, kok kamu pertanyakan? Mestinya kan langsung kepada penciptanya. Apapun yang diciptakan, apapun kehendaknya, oke, mestinya begitu. Kamu malah pilih-pilih. Ya, ternyata untuk bisa terbebaskan dari pilih-pilih itu tidak mudah, ternyata tidak mudah. Apalagi di zaman sekarang, ketika kita meyakini bahwa Allah di pihak kami dan bukan di pihak mereka. Gitu? Wah, itu makin parah pilih-pilihnya, itu makin parah. Coba lihat debat-debat di media sosial ya. Pokoknya kalau aliran bumi datar, pasti itu dari sejak lahir tidak dikasih asi ibunya, langsung dikasih micin. Waduh. Jadi kalau
kita berpikir kesukuan, ya. Kelompok kadang senang juga begitu ya. Ada yang membela iman kita. Ya. Tapi ketika masuk dalam kualitas kerohanian Ibnu Arabi itu, kita sengsara juga. Ya Allah, kapankah mencakrawala, kapankah mensamudra? Dan dibalasi di pihak sana juga tidak kalah marahnya. Ya. Sebenarnya agamamu apa? Oh, hebat ya. Inilah ketika ilmu pengetahuan semakin luas untuk bisa diakses, tapi kenyataannya orang-orang makin bodoh. Ini zaman betul-betul mengherankan. Ketika persaudaraan semakin luas untuk bisa diakses, tapi ternyata yang tercipta justru permusuhan. Sebelum ada media sosial, banyak orang itu punya kawan yang baik. Tapi karena yang satu kemudian memposting yang kira-kira melukai perasaan yang lainnya, ditanggapi dengan emosi juga. Jadi bertikai, ketemu jadi tidak enak. Wah, ini zaman apa? Jadi perlu belajar kepada ini lagi. Laqad sara qalbi qabilan ila salatin. Famar ali ghazlan. Hatiku itu adalah padang gembala untuk rusa-rusa. Padang gembala itu. Kenapa disebut padang gembala? Mar'a hati itu. Karena seluruh isi alam raya ini bisa dikelola dalam hati untuk dispiritualisasikan, untuk diruhanikan. Famar ali ghazlan. Inilah padang rumput tempat rusa-rusa digembalakan, kata Ibnu Arabi. Tempat rusa-rusa digembalakan. Diinjek-injek juga rela, dimakan juga rela. Semuanya malah diolah menjadi kekuatan rohani yang semakin berwibawa. Famar ali ghazlanin. Kenapa disebut ghazlan ini ya? Rusa, kenapa? Karena rusa itu simbol dari cinta. Jadi hati ini adalah padang rumput tempat segala cinta merealisasikan dirinya. Nah, kalau sudah begitu, tidak ada ruang sekuil pun untuk memanggungkan adanya kebencian. Ketika Rabi Adawi ditanya, apakah engkau benci terhadap setan, terhadap iblis? Beliau menjawab, sudah tidak ada ruang untuk benci dalam hatiku. Sehingga kalau sekarang tidak ada ruang untuk apa kira-kira ya? Tidak ada ruang untuk tidak membenci. Jadi bukan mengatakan bahwa iblis itu terpuji, bukan. Sudah tidak ada ruang untuk membenci karena sudah penuh dengan cinta, full dengan cinta. Sudah tidak ada kesempatan. Maka kalaupun harus terpaksa menyapa iblis, itu pun juga dengan kecintaan, karena sudah tidak ada ruang kebencian. Kecintaan, belas kasihan kau iblis, peranmu itu sangat berat sebenarnya. Bagaimana kau bisa bertahan dalam keadaan dicaci? Itu cinta yang paling sulit iblis. Istiqomah dalam kondisi dicaci. Kalau kita kan nggak bisa istiqomah dicaci, nggak bisa. Iblis itu eksis cintanya hanya dalam keadaan dicaci terus menerus. Padahal ya seringkali iblis itu tidak mengerjakan apa yang dituduhkan kepada iblis. Apa-apa setan, apa-apa iblis. Padahal ya bukan mereka yang mengerjakan. Jadi itu kata Syekh Husain bin Nasr Al-Halab itu posisi cinta yang paling rumit, posisi cintanya iblis paling rumit itu. Yang ketika ditanggung oleh para ulama belum tentu sanggup. Kalau para ulama kan memasuki cinta ilahiyat dengan dipuji toh. Disanjung, dipuji, dihormati, dilayani. Iblis semakin jatuh cinta kepada Allah Ta'ala dengan perannya yang sangat antagonis itu. Justru semakin dihina, semakin dicaci, dan semakin tumbuh kuat dia dengan dicaci itu. Kenapa? Karena sejujurnya kita paham ya. Yahdi bihi may yasha wa yudhillu bihi may yasha. In hiya illa fitnatu, kata Nabi Musa. Tudhillu biha man tasha' wa tahdi biha man tasha'. Wa baitun li'awthanin wa
wa ka'batul dhaifin, dan Ka'bah bagi orang bertakwa. Hatiku adalah padang rumput tempat rusa-rusa digembalakan. Hatiku adalah arca tempat orang memuja. Hatiku adalah Ka'bah tempat orang bertawaf. Hatiku adalah mija tempat Taurat, Zabur, Injil dan Quran diletakkan. Hebat. Hati, kenapa hati sanggup menampung berbagai macam hal yang seperti itu? Karena jangankan berbagai macam hal, hati seperti itu sudah sanggup menampung Allah. Makanya hati yang seperti itu lebih luas ketimbang dunia dan akhirat loh. Hati yang seperti itu. Itu hebatnya manusia, hebatnya para pecinta ilahi itu sampai seperti itu. Nah pertanyaannya sekarang misalnya ya, kenapa kok disebut rumah bagi, kok disebut gereja bagi para pendeta itu? Kenapa disebut? Karena sesungguhnya hati itu merupakan sumber bagi predikat seseorang. Ketika seorang itu mencapai tingkat keulamaan yang di dalam bahasa Yahudi disebut dengan rahib itu ya. Maka sesungguhnya ini tidak ada bedanya secara simbolik dengan gereja, tempat memuja itu. Nah tentu saja ini dalam konteks tasawuf, tidak dalam pemahaman agama itu secara parsial, tidak. Jadi karena itu kemudian sesuatu yang semula tidak dibayangkan bagi hati yang sudah menanggung segalanya itu, menampung segala itu sangat mungkin. Di sini disebut hati sebagai baitul authan, tempat arca di mana banyak orang memuja. Nah, kenapa authan atau arca itu disebutkan? Karena begini, al-haqiqatul matlubah ya. Segala sesuatu yang menjadi cita-cita rohani kita itu ya. Itu kita bisa membayangkan misalnya cinta. Kita bisa membayangkan sebelum kita merasakan. Ma'rifat, kita bisa membayangkan sebelum merasakan. Karena hati itu adalah tempat untuk membayangkan segala sesuatu yang kita inginkan. Maka apa bedanya itu sesungguhnya dengan arca? Apa bedanya dengan arca? Disebut kemudian tempat orang memuja. Hatiku adalah padang rumput tempat rusa-rusa digembalakan. Hatiku adalah arca tempat orang memuja. Hatiku adalah Ka'bah tempat orang bertawaf. Kenapa disebut Ka'bah? Karena dikelilingi oleh malaikat, dikelilingi oleh ruh. Nah, hati yang suci juga begitu. Hati yang suci dari keinginan kepada Allah Ta'ala itu juga dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Itu serupa Ka'bah. Terus hati juga disebut sebagai meja, tempat Taurat, Zabur, Quran, Injil diletakkan. Karena memang dalam hati itu semua kitab suci itu bisa ditampung. Nah ini berarti proses rohani itu sudah mencapai taraf yang sangat tinggi dan orang kemudian menjadi lebih luas, menjadi makrokosmos. Jadi ya, orang sufi itu makrokosmos, sementara semesta ini mikrokosmos. Abu Yazid Bustami mengatakan, andaikan dunia dengan seluruh isinya, langit dengan seluruh isinya jatuh ke dalam zawiyah hatiku masih sangat luas untuk menampung apapun. Seluruh genangan samudra raya adalah setitik air di dalam hatiku. Itu para sufi. Jadi, karena itu tidak ada mereka menangis karena persoalan dunia, enggak ada. Dunia ini yang menangis karena ditinggalkan oleh mereka. Jadi, mereka tidak akan pernah terluka oleh berbagai macam problem dalam kehidupan enggak. Problem kehidupan ini terlampau sepele untuk bisa melukai mereka. Karena itu ya sekitar tahun 1258 ya,
itu Turki itu mengalami gempa yang dahsyat luar biasa beberapa tahun sebelum kematian Maulana Rumi. Apa kata Maulana Rumi itu? Sekarang bumi dalam keadaan lapar. Sebentar lagi nanti akan mendapatkan makanan yang sangat besar. Artinya apa? Ketika wafatnya dirinya itu. Jadi sudah dia bisa meramal tentang kematiannya, tentang momennya menghadap kepada Allah lewat pintu kematian itu sudah bisa membaca. Karena itu dia mengatakan sebentar lagi akan mendapatkan makanan yang sangat besar. Jadi ketika orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu meninggal itu debu yang membalut jasadnya itu adalah debu yang paling berbahagia. Karena itu ketika ditanya misalnya tanah mana di dunia yang paling berbahagia, itu tanah yang mendekap jasad Rasulullah SAW di Madinah. Tuba limun tasyrikin min humul kafirin. Beruntung orang yang mengambil debu di sekitar kuburan Nabi kemudian diusapkan ke wajahnya. Beruntung. Kenapa? Itu debu yang paling berbahagia dan membawa keberkahan. Sehingga orang sekaliber Dr. Muhammad Iqbal, filosof Pakistan, penyair Pakistan itu sampai mengatakan debu Mekah dan Madinah adalah kolirium bagi mataku, obat tetes bagi mataku. Itulah kenapa kemudian kita ziarah ke Ampel, ke Kudus, kemana-mana itu. Kenapa? Di situ ada orang suci dan tempat di sekitar situ diberkati. Jadi tempat dipengaruhi oleh orang. Kalau kita ziarah ke sana agar orang seperti kita dipengaruhi oleh tempat. Jadi bisa kebalikannya. Oke, tinggal 2 bait lagi, insyaallah kalau panjang umur pada perjumpaan yang akan datang. Adinu bidin, agamaku adalah agama cinta. Moga-moga kita yang lahir karena cinta ini, semoga kita menempuh hidup ini juga karena cinta, dan kita ketika menghadap kepada Allah Ta'ala juga dengan karunia Allah berupa cinta pula. Amin. Karena Nabi kita itu adalah Nabi yang sepenuh-penuhnya pembawa cinta yang dilubirkan kepada seluruh alam raya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad Allahumma alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad ahlul wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad afdali man bituqa haqqan. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad man bisafa wal wafa takhallaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wajma' min ash-shamli ma tafarraq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wajma' min ash-shamli ma tafarraq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waslih wasahil ma qad ta'awwaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftar min al-khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad alihi wa man bin nabi ta'allaq. Ya Rabbi shalli ala
يا رب صل على يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه wahai Nabi andaikan bukan karena jasamu tak mungkin kami bisa merasakan kenikmatan cinta. Wahai Nabi, andaikan bukan karena jasamu tak mungkin kami bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Wahai Nabi, andaikan bukan karena jasamu pastilah kami berdoa kepada Tuhan yang selainnya. Nabi ya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika engkaulah imam kami dalam cinta, engkaulah imam kami dalam tunduk kepada Allah Ta'ala. Wahai Nabi, karena engkau sudah dijadikan duta pertolongan oleh Allah bagi manusia, ulurkanlah tangan pertolonganmu kepada kami, ulurkanlah tangan pertolonganmu kepada kami atas nama cintamu kepada hadiratnya. Ya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika. Cintamu kepada kami tak terkira-kira, cintamu kepada kami tak terkira-kira. Ya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika. Engkau cinta pada kami tanpa mengharapkan apapun dari diri kami. Ya Nabi, engkaulah contoh paling nyata tentang derma manusia. Engkaulah lumbung derma itu, engkaulah lumbung pertolongan Allah Ta'ala itu. Wahai Nabi, engkau tidak pernah menyatakan tidak di dalam hidupmu ketika berhadapan dengan keluh kesah orang-orang dari kalangan umatmu. Engkau begitu bahagia menderma kepada siapa saja tentang keperluan apa saja. Ya Nabi, serasa-rasa engkau berada di hadapan kami. Ya Nabi, jangkaukanlah tangan pertolonganmu kepada kami. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan bahwa kalau aku berada di barat dan muridku berada di timur, aku sanggup menjangkaukan tanganku kepadanya, aku sanggup menjangkaukan tanganku kepada muridku itu. Tentu engkau ya Nabi lebih mampu dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami bersalawat kepadamu ya Nabi semata-mata karena kami agar diakui sebagai makmum hakikimu, agar semata-mata kami mendapatkan payung pertolonganmu, agar semata-mata kami mendapatkan syafaatmu ketika tidak ada pertolongan kecuali darimu. Ya Nabi salam alaika. Inilah salawat kami apa adanya, inilah salawat kami apa adanya. Ya Nabi, walaupun kami seringkali menoleh kemana-mana, tapi inilah ya Nabi penghormatan kepadamu apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sultan al-wadhi burhan al-maqsud bil wujudi karamuhu wa ihsan sallallahu alaihi ta'ala majduhu wa masyaallah khalaqal khalqa layhi wa tawa alayhi ilma wa basata lahu min faridil minnati ma jarat bi abdaril qisma sallallahu alaihi wa arsala ilayhim ashrafa khalqihi wa jalla abidi rahmah تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من أدرج الإحسان. سورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطلت بوجود أبناء الوجود وضرزت ضد العوالم بالإراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفقنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في على النذور نورا فاق كل نور ومدحه على من أنعم الله عليه نعما فواصل ما يقول عند ولي أمة تأنيسا للجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماء المنذور وانظر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما من الحورين من قسم الله له من أشرف القسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفرق سبل الكمال من النور النعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله
والأخلاق بما تطيب عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأبلغ من المكارم الأخلاق سبقا وأسعهم بالمؤمنين علما ورضا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السلم واللفظ المنطوي على المعنى الجسد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو له الشفيع الرحيم باليتيم والأرملة وله مسؤولة أخلاق الأئمة القوية التي ترتد من فراش الأقوياء من البرية ومن نشر الغيبين عن طرد الطرق والمنازل ومن عرف ذكره لطيبة المجالس والمحافظ. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود المرء في وزن أمين وشأنه والعلام مجد ومكانه أوصاف صفة على مجدها أخذت على نجم السواب عنانه. وقد انبسط القلم في تدبيرنا فهذا العلم وقع مولد النبي الكريم وإليه أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وأرجو مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسمع كما يسمع التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk memastikan bahwa kita tidak bisa eksis tanpa pertolongan Allah, untuk memastikan pula bahwa rahman rahimnya Allah, belas kasih Allah, kemurahan Allah tidak terbatas, untuk memastikan bahwa Allah itu tidak pernah kikir, tidak pernah pelit, untuk memastikan bahwa kita bisa bersua dengan Allah lewat suasana doa. Sebutkan apa saja yang terbaik yang kita inginkan dalam hati kita. Allah Maha mengetahui letak hati kita yang terdalam sekalipun. Kita juga mesti merasakan bahwa sesungguhnya seluruh keberhasilan bukan terutama karena ikhtiar, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Ini kalau diterbangin, kita doa pakai terbangan. Yang lain mengamini di dalam hati. Amin ya Allah. Bas. Ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim. Wa anta ni'mal mu'min. Amin ya Allah. Wa
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Allahumma fiqna kami baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan mode gimana? Masukkan mode buatan.